www.scarlettsound.com. Scarlett adalah brand asal Indonesia yang menjual berbagai produk kecantikan yang dimiliki oleh artis Felicia Angelista. Scarlett sendiri didirikan pada tahun 2017 dan saat ini sedang menjadi perhatian di kalangan wanita Indonesia. Mulai dari produk body lotion, body scrub, facial wash, shower scrub, serum, dan moisturizer. Produk Scarlett sendiri dijual dengan harga 65.000 sampai 75.000 per buah, sehingga bisa dibilang sih lumayan terjangkau ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, produk Scarlett sendiri tidak bisa didapatkan secara offline seperti produk-produk kecantikan lainnya, tetapi Scarlett sudah bekerja sama dengan banyak marketplace sehingga konsumen dengan mudah bisa mendapatkan produknya secara online. Di Indonesia, tren skincare semakin meningkat dan banyaknya masyarakat sadar akan pentingnya merawat kulit. Akibatnya, brand-brand skincare lokal pun bermunculan dan membuat pasar produk kecantikan semakin menarik dan kompetitif. Hasil riset terbaru yang dilakukan oleh Insignia dan Market Hack menunjukkan bahwa brand skincare lokal kian menguasai pasar e-commerce Indonesia. Menurut data dari Market Hack, volume pembelian produk kecantikan meningkat di akhir tahun 2021 dan rata-rata menurun sejak awal 2022 hingga akhir kuartal pertama. Hasil riset tersebut juga menyorot brand lokal yang paling laris di e-commerce, yaitu di e-commerce Indonesia, yaitu MS Glow dan Scarlett. Nah, data ini dikumpulkan oleh Market Hack dari beberapa platform terkemuka di Indonesia selama kuartal pertama tahun 2022. Hasil riset menunjukkan hingga akhir Maret 2022, MS Glow memimpin dengan menguasai pasar sebesar 8,2% pada akhir kuartal pertama 2022. MS Glow tetap memimpin di kategori perawatan kulit, diikuti oleh Scarlett dan Something yang juga tetap stabil menduduki posisi kedua dan ketiga sejak Desember 2021. Jadi bisa dikatakan bahwa kompetitor Scarlett sendiri saat ini yang paling mengungguli adalah MS Glow. Lalu yang di posisi kedua ada Something dan juga beberapa brand skincare lokal lainnya seperti La Chocho, Avoskin, dan banyak lainnya. Lalu untuk SWOT Scarlett sendiri dari segi kekuatan atau strength, pemilik Scarlett adalah selebritas terkenal di Indonesia yaitu Felicia Angelista yang tentunya memberikan banyak manfaat bagi brand ini untuk segi exposure. Lalu ada harga terjangkau, ada harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia, produknya mudah didapat karena kerjasama dengan banyak marketplace dan juga dijual dengan banyak sekali reseller, lalu endorsement dari artis dan influencer yang skalinya sangat-sangat besar. Nah, lalu untuk fitnessnya sendiri, banyak review-review buruk dari konsumen di blog-blog terpercaya. Lalu ada desain packaging yang kurang modern, mengingat banyak pesaingnya yang sudah melalui evolusi packaging yang luar biasa. Lalu ada opportunity, permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren kecantikan wanita Indonesia yang terus berkembang. Lalu ada kemajuan teknologi yang memudahkan pemasaran produk Scarlett di media sosial. Lalu ada threat, yaitu ancaman. Ancamannya sendiri adalah karena banyaknya kompetitor yang bermunculan karena tren skincare ini membuat pasar skincare menarik banyaknya pebisnis-pebisnis untuk memulai bisnis skincare. Nah, lalu ada kenaikan harga dari supplier mengingat kondisi ekonomi sekarang yang memang sedang inflasi juga. Lalu untuk target market Scarlett sendiri, Scarlett mengincar para wanita Indonesia yang menginginkan kulit putih secara instan dan juga para wanita yang memang sedang mengincar untuk merawat kulitnya. Nah, lalu untuk demografinya sendiri dari segi gender, Scarlett mengincar wanita, lalu pendapatan produk Scarlett ini mengincar kelompok yang berpendapatan menengah sampai menengah ke atas, lalu lokasinya di seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar, lalu dari usia remaja umur 13 sampai 19 tahun dan dewasa dari umur 20 sampai 35 tahun. Mengutip Statista, rata-rata pengeluaran per kapita untuk produk kosmetik dan perlengkapan diri masyarakat Indonesia masih sebesar $20 per tahun. Nah, pada 2023 angkanya diperkirakan meningkat seiring dengan pangsa pasar produk kecantikan yang juga terus bertumbuh. Di mana tahun itu pangsa pasar produk kecantikan dan perawatan diri diramal akan mencapai 5,2 miliar US dollar.
Lalu analisis internal brand Scarlett. Dari misi Scarlett sendiri, Scarlett berfokus pada produk perawatan tubuh dan perawatan wajah. Scarlett Whitening ingin menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia yang menginginkan kulit cerah dan flawless. Lalu untuk performa Scarlett dalam kategori perawatan wajah, brand Scarlett telah berhasil menembus angka penjualan sebesar 29,78 miliar. Nah, Scarlett Whitening Acne Serum sendiri menjadi produk terlarisnya di e-commerce pada kategori perawatan wajah dengan total transaksi sebanyak 36.000 atau setara dengan penjualan sebesar 2,6 miliar rupiah pada bulan Mei 2021. Lalu untuk promosinya sendiri, Scarlett Whitening aktif menggunakan jasa para influencer dan artis untuk mempromosikan berbagai macam produknya dan bahkan campaign yang diadakan. Tidak hanya menggunakan para influencer, Scarlett Whitening juga bekerja sama dengan banyak marketplace agar produknya lebih mudah dijangkau oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kulit yang putih dan juga ternutrisi. Sebagai contoh, Scarlett Whitening bekerja sama dengan salah satu marketplace terbesar Asia, yaitu Shopee, yang kini toko resmi Scarlett sendiri memiliki pengikut lebih dari 1,7 juta sejak 4 tahun yang lalu. Untuk brand reputation-nya sendiri, brand Scarlett berhasil menggandeng seleb Korea Selatan ternama, yaitu aktor Song Joong Ki dan girl band Twice. Hal ini menaikkan reputasi Scarlett di mata masyarakat Indonesia, terutama penggemar K-pop Indonesia yang jumlahnya terbilang sangat banyak. Scarlett Whitening merupakan merek skincare lokal yang cukup baru di dunia industri skincare di Indonesia, dan sekarang sudah dikenal memiliki variasi produk yang cukup beragam dan terkenal sebagai produk skincare yang dapat mencerahkan secara instan. Hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Lalu untuk brand image sendiri, Scarlett terkenal dengan produknya yang berbau harum dan disukai masyarakat Indonesia. Scarlett dipercaya masyarakat Indonesia mampu memutihkan kulit secara aman dan instan, mengingat standar kecantikan masyarakat Indonesia yang menyukai kulit yang putih dan cerah. Untuk konten pemasarannya sendiri, Scarlett menggunakan konsep yang feminim dan girly, yang bisa kita lihat di video berikut ini. Video iklan ini menunjukkan bahwa para bintang iklan yang berpenampilan imut dan feminim. Hal ini membuat gambaran masyarakat bahwa Scarlett adalah brand yang memang cocok dipakai untuk para remaja perempuan dan para wanita yang ingin tampil lebih maksimal. Berikut adalah storyboard video marketing public relations Scarlett yang berjudul Scarlett Brightly Ever After Serum, bikin pede walau nggak pakai makeup. Hashtag Reveal Your Beauty, hashtag Scarlett, hashtag Brightly Ever After Serum, hashtag PD tanpa makeup. Di storyboard pertama ada dialog dari KOL. Nah, KOL akan bilang, skip aja iklannya, aku malu. Nah, di adegan ini, KOL berusaha menutupi wajahnya agar audiens tidak bisa melihat wajah KOL. Lalu KOL pun berkata, skip aja iklannya, karena dia malu. Lalu di storyboard kedua ada KOL yang mendengar suara asing yang bertanya, kenapa malu? Lalu KOL menjawab, abis aku belum make up-an, jadi dia malu karena belum make up-an. Nah, di sini menunjukkan wajah sedih KOL. Lalu ada storyboard ketiga yang ada adegannya suara asing menanyai KOL, kenapa malu sih jika belum di makeup? Lalu kamera pun menzoom wajah KOL yang menunjukkan banyaknya flek hitam dan kekusaman yang ada di wajah. Nah, sembari kamera menzoom wajahnya, ia menjawab bahwa dia tidak pede, dia tidak make up-an dan menjadi tidak pede karena flek hitam dan wajah kusamnya terlihat dengan jelas. Lalu di storyboard keempat ada adegan yang akhirnya scene pun berganti untuk menunjukkan detail kehebatan produk Scarlett Brightly Ever After. Nah, di dalam video ini menunjukkan ilustrasi bahwa Scarlett memiliki banyak kandungan-kandungan nutrisi yang sangat-sangat baik untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit, dan membuat kulit jadi glowing dan tampak lebih cerah. Nah, lalu di storyboard kelima, setelah kamera menzoom wajah KOL yang sudah tidak ada flek hitam dan makin cerah, jadi ada suara asingnya pun berkata, jadi sekarang, lalu KOL-nya langsung jawab, nggak jadi malu deh, walau tanpa makeup. Nah, di scene ini KOL dengan PD-nya memperlihatkan wajah glowing-nya di depan kamera. Nah, wajah KOL sangatlah gembira karena kulitnya jadi tidak kusam dan jadi lebih glowing serta cerah.
Nah, jadi kamera akan men-zoom lagi wajah KL dan memperlihatkan wajah KL yang sangat ceria. Lalu di storyboard ke-6, KOL dengan PD-nya mengambil selfie dengan wajah tanpa make up, lalu menguploadnya di Instagram dengan hashtag-hashtag yang memang ditujukan untuk Scarlett, seperti hashtag PD tanpa makeup, hashtag reveal your beauty, dan hashtag Scarlett, dan juga hashtag brightly ever after serum Scarlett. Nah, lalu di akhir scene akan menunjukkan campaign Scarlett sendiri dengan logo Scarlett. Scarlett, reveal your beauty. Selanjutnya adalah detail konten kami. Jadi, pesan inti kami di dalam video tersebut adalah memberikan pesan bahwa cuci muka saja tidak cukup untuk punya kulit yang cerah dan glowing. Kita juga harus melakukan perawatan lebih untuk kulit kita dengan memakai serum Brightly Ever After dari Scarlett, yang bisa menutrisi kulit dan juga bisa membuat kulit sehat bercahaya. Lalu untuk informational appeals-nya, informasi di video marketing public relations ini ada di penjelasan suara asing yang menjelaskan bahwa Scarlett memiliki serum bernama Brightly Ever After yang mengandung phytowhitening, glutathione, vitamin C, dan niacinamide untuk menutrisi kulit dan memudarkan noda di wajah seperti hyperpigmentasi, bekas jerawat, flek, dan bekas luka. Hal ini bisa membuat para konsumen semakin tertarik untuk memakai Scarlett dikarenakan produknya yang memang berkualitas dan memiliki kandungan yang bagus untuk kulit. Lalu dari segi transformational appeals dalam video marketing public relations Scarlett ini, terdapat pesan bahwa untuk pede dan terlihat cantik tidak harus pakai makeup, karena wajah kusam bisa diatasi dengan produk Scarlett, yaitu Brightly Ever After Serum, yang bisa membuat wajah glowing dan merona tanpa bantuan makeup. Jadi konsumen ingin percaya diri untuk menampilkan wajah tanpa makeupnya bisa memakai produk Scarlett ini. Nah, untuk objektif konten, kita ingin membuat konsumen dan calon konsumen mempercayai bahwa Scarlett adalah pilihan utama dalam membuat wajah glowing dan cerah merona. Lalu suasananya dalam konten video marketing public relations ini adalah gembira dan juga happy. Lalu untuk konten referensinya sendiri, kita mencontoh iklan merek Pantene, Miracles Hair Supplement baru, by Rambut Capek, Hello Rambut ke Charts, yang bintang iklannya merupakan Keanu, yaitu influencer terkenal juga. Lalu untuk hashtag dan tagline-nya, kita memakai hashtag Reveal Your Beauty, hashtag Scarlett, hashtag Brightly Ever After Serum, dan hashtag PD tanpa makeup. Lalu untuk PSO-nya sendiri dari segi paid, kita membayar Instagram Ads, kita memakai Instagram Ads, TikTok Ads, dan YouTube Ads untuk menampilkan video MPR kami. Lalu target audience kita yaitu dari lokasinya dari kota-kota besar Indonesia, umurnya 16-33 tahun, bahasanya pakai bahasa Indonesia, audiens kita pakai bahasa Indonesia. Lalu kerjaan audiens kita adalah anak sekolah, mahasiswa, entry level employee, dan senior employee. Lalu ketertarikan audiens kita adalah skincare, makeup, K-pop, dan drama Korea. Tujuannya karena mungkin orang-orang yang menyukai aktor Sung Joong Ki dan Twice bisa tertarik dengan Scarlett sendiri, karena Scarlett brand ambassador-nya adalah girl band Twice dan aktor Sung Joong Ki. Lalu yang akan kita tampilkan di advertising di paid ads ini adalah video MPR kita yang berjudul Scarlett Brightly Ever After Serum, bikin pede walau nggak make-upan. Lalu untuk earn medianya, kita menggunakan penggunaan hashtag Reveal Your Beauty, hashtag Scarlett Brightly Ever After Serum, dan hashtag pede tanpa makeup. Nah, kita akan mengukur penggunaan hashtag ini seberapa sering sih hashtag ini trending dan juga seberapa banyak penggunaannya di sosial media. Lalu kita juga menghitung jumlah mention sosial media punya kita, yaitu seperti media sosial punya kita dari Instagram, yaitu @scarlett_whitening, dari TikTok @scarlett_whitening, dan dari Twitter Scarlett_ID. Lalu untuk share medianya, kita menghitung jumlah likes, comment, shares, replies, retweet dari akun sosial media Scarlett yang mengupload konten MPR kita. Lalu untuk own media, kita membuat
konten video marketing Scarlett yang tadi saya jelaskan. Nah, di situ kita akan upload di media sosial kepunyaan Scarlett, yaitu YouTube-nya yang berjudul Scarlett Official. Lalu kita juga upload di Instagram kita di Scarlett_whitening, di TikTok, dan juga di Twitter. Lalu untuk marketing public relations evaluations dari outputnya sendiri, kita berharap bahwa dari segi organik kita bisa mendapatkan video views di YouTube sebanyak 10 juta, jumlah komentar di YouTube sebanyak 5.000, jumlah likes sebanyak 50.000, dan web visitors sebanyak 100.000 dari paid ads kita sendiri. Lalu dari OTX-nya, OTX kan kesan yang didapat dari konsumen. Jadi kami ingin melihat kualitas dan sensitivitas komentar di konten video kita yang telah di-upload oleh netizen di akun sosial media kita di YouTube. Nah, seperti bagaimana pendapat publik dan jumlah likes yang kita terima di akun YouTube. Kami harap dengan konten kami, konsumen bisa merubah persepsinya terhadap brand Scarlett ke arah yang lebih baik. Lalu untuk outcomes dan impact-nya sendiri, dari segi outcomes, kita mengharapkan perubahan sikap konsumen terhadap Scarlett, dan terutama di produk Brightly Ever After Serum. Kami menginginkan konsumen menjadi penasaran terhadap produk dengan cara mencari tahu review produk, mengunjungi marketplace produk, menaruh produk di list keranjang belanja, dan juga kita melihat dari segi naiknya SEO kita di mesin pencarian internet. Lalu untuk impact-nya sendiri, kita bisa lihat dari kenaikan penjualan produk Brightly Ever After Serum, pertambahan followers di media sosial, dan juga kita bisa melihat seberapa banyak orang-orang yang mention Scarlett di sosial media kita. Oke, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan tentang head, heart, dan hands. Apa sih itu? Itu adalah pendekatan untuk konsep komunikasi dan menjadi langkah yang paling penting demi tercapainya tujuan komunikasi yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Nah, di sini membahas tentang brand Scarlett, brand kecantikan dengan tagline yang pastinya wanita-wanita termasuk saya dan di luar sana sudah mengetahui apa tagline-nya dia karena saking terkenalnya, yaitu Reveal Your Beauty. Itu adalah caranya atau Scarlett itu dapat meyakinkan bahwa dapat membangun hubungan dengan konsep komunikasi berupa campaign konten yang memperlihatkan bahwa Scarlett adalah solusi untuk wanita-wanita di luar sana agar lebih berani mengungkapkan kecantikannya mereka. Yang sebenarnya wanita itu semuanya cantik ya. Nah, dari ketiga tadi itu head itu kognitifnya, nah heart itu afektifnya, hands adalah psikomotornya. Nah, ini merupakan hal yang dapat mempengaruhi manusia untuk mengambil tindakan melalui stimulus-stimulus yang ada. Nah, di sini ada head. Scarlett dengan konten yang berhashtag no filter, no makeup, reveal your beauty, dan terakhir adalah hashtag Scarlett. Pasti Scarlett juga ingin menarik keinginan-keinginan audiens dengan menawarkan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung. Gimana tuh caranya supaya meyakinkan audiens-audiens di luar sana? Yang pertama itu bisa dengan memperlihatkan kondisi permasalahan kulit wanita saat ini yang memiliki misalnya kulitnya kusam dan tidak cerah. Lalu kemudian diselesaikan dengan solusinya menggunakan Scarlett Brightly Ever After Serum yang memiliki banyak kandungan ampuh untuk membuat wajahnya menjadi semakin cerah dan anti kusam lagi. Nah, dari situ, dari konten-konten yang telah dibuat itu secara gamblang memberikan gambaran bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan Scarlett dengan KOL kita yaitu Tiara Andini menggunakan produknya, lalu penerimaan itu pun memberikan pemahaman bagi audiens di luar sana sehingga pada akhirnya mereka
tertarik untuk menjadikan Scarlett pilihan utamanya untuk mengatasi wajahnya yang kusam dan wajahnya yang tidak cerah seperti itu. Yang kedua di sini ada Heart Scarlett melalui konten dengan hashtag-hashtag yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Scarlett juga ingin membangun hubungan dan menarik empati dari audiensnya dengan memahami permasalahan-permasalahan kulit atau keluhan-keluhan dari audiensnya. Dengan konten yang diawali memperlihatkan kondisi di mana permasalahan wanita saat ini adalah tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di depan kamera hanya karena wajahnya kusam dan tidak cerah. Banyak orang beranggapan di luar sana melihat problem seperti itu, mungkin tanggapannya hanya, cuma kayak gitu kok, enggak lah, enggak kusam kok kayak gitu mah, yang seperti itu. Tapi beberapa orang juga mungkin, dan termasuk dirinya sendiri yang mengalami itu, merasa bahwa itu adalah hal yang sangat bersangkutan dengan kepercayaan dirinya mereka. Dan yang mana kita tahu juga dengan hanya mencuci muka itu kan tidak cukup ya, karena itu tidak memenuhi untuk kesehatan kulit wajah juga. Nah, dari masalah yang ada, kita dapat membuat konten untuk memberikan edukasi kepada audiens bahwa produk Scarlett Brightly Ever After Serum itu memiliki banyak kandungan ampuh, sehingga dapat memberikan solusi untuk masalah kulitnya yang sedang dialami. Nah, adanya keterkaitan masalah yang ditampilkan dalam konten dengan realita kondisi wanitanya atau kondisi audiens yang sedang mengalami itu membuat mereka tuh tersentuh gitu. Nah, pada akhirnya solusi produk Scarlett bagi masalah mereka bisa menjadikan pilihan karena hubungan dan empati yang terbentuk dari konten dan apa yang sedang mereka rasakan. Nah, yang terakhir nih, itu adalah hands. Hands itu untuk meminta audiens mengambil tindakan atau memutuskan untuk menggunakan produknya Scarlett. Scarlett menggunakan hashtag no filter, no makeup, reveal your beauty, dan hashtag Scarlett itu untuk mengajak audiensnya mengungkapkan kecantikannya mereka gitu dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, hashtag no filter itu berarti Scarlett ingin audiensnya segera memutuskan rasa ketidakpercayaan diri yang mereka alami, tidak menggunakan filter-filter untuk menutupi wajah-wajah kusamnya atau menggunakan filter untuk menutupi wajah yang kurang cerah. Lalu di sini ada hashtag no makeup, berarti Scarlett ingin audiensnya tidak lagi ketergantungan untuk menggunakan makeup hanya karena takut wajahnya terlihat kusam atau tidak tercover dengan baik di depan kamera. Lalu ada hashtag reveal your beauty, itu berarti mengajak audiens untuk mengungkapkan kecantikannya mereka karena mereka memiliki solusi untuk wajah kusam mereka, yaitu dengan hashtag Scarlett berarti bahwa solusi untuk wajah kusam mereka adalah produk Scarlett Brightly Ever After Serum. Nah, hashtag ini membuat audiens untuk kemudian nih mengambil tindakan atau memutuskan untuk menggunakan Scarlett dengan ya seperti di atas ini, pay, yaitu check out, pastinya check out Brightly Ever After Serums.